Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan, dengan NPM 222171060 dari kelompok 3, mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi, di mana di kelompok 3 ini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Abdullah Muksin Hidayat dan juga Galih Pawestri Putra. Nah, di sini kita akan membahas ataupun mengupas mengenai sejarah dari pergerakan Sarekat Islam, yang mana mulai dari pembentukan Sarekat Islam, kemudian juga ada perkembangan Sarekat Islam, sampai pengaruh Sarekat Islam dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Nah, untuk itu langsung saja kita simak materi berikut ini. Dalam sejarah Indonesia yang gemilang, satu nama menonjol sebagai tonggak pergerakan nasional, menyatukan semangat umat Islam dalam perjuangan melawan penindasan dan penjajahan. Itulah Sarekat Islam. Tengah gemuruh pasar yang ramai pada awal abad ke-20, seorang pedagang batik yang teguh bernama Haji Samanhudi mengangkat suara. Tahun 1905 menjadi saksi kelahiran Serikat Dagang Islam atau biasa disebut SDI, sebuah langkah yang menandai awal perjuangan melawan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh pedagang pribumi dari dominasi pedagang asing, terutama Tionghoa. Tujuan SDI sederhana, yaitu melindungi kepentingan pedagang pribumi dari hegemoni asing. SDI pada awalnya merupakan organisasi perdagangan Muslim yang dirintis oleh Haji Samanhudi di Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Salah satu pusat kerajinan batik terkenal di Indonesia pada abad 19 berada di Surakarta. Perusahaan batik berada di tangan orang-orang Jawa, Arab, dan Cina. Ketika itu, pengusaha Jawa adalah yang terbanyak dengan tenaga kerja dari Jawa. Organisasi ini berdiri pada 16 Oktober 1905. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong lahirnya SDI. Pertama, adanya dominasi ekonomi, terutama monopoli bahan batik oleh golongan Cina dan gerakan kristenisasi oleh Misi dan Zending yang mendapat dukungan pemerintah kolonial Belanda. Dan adanya juga penghinaan terhadap Islam dan pemeluknya dari golongan kejawen yang berpusat di Keraton Solo dan Yogyakarta. Pada tahun 1912, organisasi ini berganti nama menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto. SI tidak hanya fokus lagi pada perdagangan, tetapi juga memperluas jangkauannya menjadi gerakan sosial politik yang kuat. Cokro Aminoto bergabung dengan Sarekat Islam di Surabaya pada bulan Mei 1912 atas ajakan dari pendirinya Haji Samanhudi yang memang mencari orang-orang yang berpengalaman untuk mengembangkan Sarekat Islam. Cokro Aminoto melakukan pembaruan dengan menyusun sebuah anggaran dasar baru untuk organisasi Sarekat Islam, di mana meminta pengakuan dari seluruh pemerintah untuk menghindarkan diri dari yang disebutkan pengawas preventif dan represif secara administratif. Pembelahan dalam tubuh SI membawa tantangan baru. Awal perpecahan mulai muncul ketika beberapa tokoh SI yang memiliki ideologi komunis masuk ke dalam tubuh Sarekat Islam. Mereka adalah hasil didikan salah seorang Marxis Belanda yang datang ke Nusantara dengan maksud menyebarkan paham komunis. Tokoh SI yang berhaluan komunis itu antara lain Semaun dari cabang SI Semarang, Atimin, Prawirodirjo, dan Darsono.
Infiltrasi kelompok Marxis membuat SI semakin kacau karena diambang perpecahan. Haji Agus Salim menginginkan agar orang-orang yang berhaluan komunis disingkirkan dari SI. Alhasil, SI terpecah menjadi dua, yaitu kubu yang masih setia dengan Hos Cokro Aminoto, yaitu diantaranya Haji Agus Salim, dan Serikat Islam Merah adalah mereka yang mengikuti Semaun dan Darsona. SI Merah ini telah mengganti nama organisasinya dengan Serikat Rakyat di bawah PKI. Semakin membesarnya keanggotaan SI membuat kekhawatiran bagi pemerintah Hindia Belanda, sehingga saat pengurus SI mengajukan badan hukum pada 30 Juni 1913 pada Gubernur Jenderal Hindenburg tidak dikabulkan. Pemerintah hanya memberikan badan hukum bagi SI lokal dengan tujuan untuk memecah belah kekuatan Serikat Islam. Tokoh-tokoh SI menjawab upaya pemerintah kolonial untuk memecah belah SI dengan mendirikan satu wadah yang mengkoordinir SI lokal dengan Sentral Serikat Islam atau biasa disebut CSI pada 1915 di Surabaya. SI menjadi kekuatan politik yang menggalang kesadaran rakyat, memperjuangkan hak-hak kaum pribumi, dan menantang penjajahan Belanda. Dengan ribuan anggota tersebar di seluruh Nusantara, SI menjadi pionir dalam perjuangan nasional Indonesia. Perannya tersebut tentu didasarkan oleh ADSI, yakni aku berikrar supaya anggota-anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara dan supaya timbullah kerukunan dan tolong-menolong satu sama lain. Hanya sekalian kaum muslimin dan lagi dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi WTW government berikhtiar mengangkat derajat rakyat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebesarannya negeri. Dan tulisan Hos Cokro Aminoto pada 1931 yaitu tak boleh tidak kita kaum muslimin mesti mempunyai kemerdekaan umat atau kemerdekaan berbangsa dan mesti berkuasa atas negeri tumpah darah kita sendiri. Pada saat Kongres SI di Madiun 17-20 Februari 1923, Hos Cokro Aminoto melopori perubahan nama Sentral Syarikat Islam menjadi Partai Syarikat Islam agar lebih pasti dalam mencapai tujuan. Perubahan nama ini menunjukkan bahwa SI merupakan pelopor berdirinya partai politik di kalangan pribumi. Kongres semakin mantap menetapkan disiplin partai dan mengambil sikap perjuangan non-kooperatif dalam menghadapi penjajahan Belanda. Serikat Islam adalah bukti kekuatan solidaritas dan semangat perjuangan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. Warisan pergerakan ini terus hidup dalam setiap langkah P3 dan melintasi generasi untuk menginspirasi perubahan positif di masa depan.